Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab sistem informasi manajemen, yaitu mengenai bab 2 keunggulan kompetitif. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Johan Rici Purba, NIM 72114190006, Akuntansi A19, Universitas Negeri Semarang, dosen pengampu Prabowo Yudo Jayanto SE MSA. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, teman-teman jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu ada sistem informasi untuk penggunaan kompetitif, ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah mengetahui model sistem untuk umum perusahaan. Kedua, memahami model 8 unsur lingkungan sebagai suatu kerangka untuk memahami lingkungan dari suatu organisasi bisnis. Selanjutnya sampai dengan 12 bisa teman-teman baca sendiri. Next, selanjutnya itu ada perusahaan dan lingkungan. Model sistem umum perusahaan. Nah, di sini ada alur di mana sumber daya input diproses untuk mendapatkan sumber daya output atau informasi. Next, selanjutnya ada beberapa aliran sumber daya. Nah, pertama itu ada aliran sumber daya fisik. Di situ berupa pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Nah, pegawai dipekerjakan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Kemudian yang kedua, ada aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual itu berupa data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga itu ada mekanisme pengendalian perusahaan. Standar kinerja. Untuk mencapai mekanisme pengendalian perusahaan, pertama itu harus adanya standar kinerja untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya manajemen perusahaan. Yang ketiga itu adalah pemrosesan informasi, mengubah data menjadi informasi pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat itu ada lingkungan umpan balik. Nah, di sini diperlukan data, pemrosesan informasi, kemudian untuk menjadi informasi. Next, selanjutnya itu ada perusahaan di dalam lingkungan. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungan melalui aliran sumber daya lingkungan. Nah, pertama itu adalah aliran yang umum terjadi. Aliran informasi dari pelanggan, aliran baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pelanggan, aliran kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dan pemasok. Kemudian ada aliran yang jarang terjadi. Kemudian ada aliran yang jarang terjadi. Aliran yang jarang terjadi yaitu aliran uang dari pemerintah seperti untuk penelitian, kemudian aliran bahan baku kepada pemasok, pengembalian barang dagangan, aliran pegawai kepada pesaing, karyawan yang dibajak oleh perusahaan lain. Next, selanjutnya mengelola aliran sumber daya fisik atau manajemen rantai pasokan, supply chain management. Pertama itu ada rantai pasokan atau supply chains. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Kemudian yang kedua itu ada manajemen rantai pasokan, yaitu supply chain management. Itu terjadi dengan cara tepat waktu dan efisien. Selanjutnya ada mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan, supply chain management. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas. Yang pertama itu ada meramalkan permintaan pelanggan, selanjutnya ada membuat jadwal produksi, selanjutnya menyiapkan jaringan transportasi, selanjutnya memesan persediaan pengganti dari para pemasok,
kemudian menerima persediaan dari pemasok, selanjutnya mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang selanjutnya adalah melakukan produksi, kemudian melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Yang terakhir adalah melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Kedua itu ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha, yaitu penggunaan sistem ERP. ERP sendiri ialah Enterprise Resource Planning. Dari vendor yang sama oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memahami kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaing. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa yang lebih rendah, memberikan produksi dan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Di dalam bidang sistem informasi dan keunggulan kompetitif, di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan. Selanjutnya ada rantai nilai. Misal e-porter mengartikan rantai nilai adalah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chains. Kemudian perusahaan menciptakan nilai sebagai aktivitas nilai atau value activity. Ada dua aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas nilai utama atau primary value activities. Kemudian yang kedua ada aktivitas nilai pendukung atau super value activities. Dan memperluas ruang lingkup rantai nilai. Artinya mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain dengan menggunakan sistem interorganisasional. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada keunggulan strategis. Kemudian yang ketiga itu adalah keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational corporation (MNC) adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Ada beberapa kebutuhan MNC, yaitu pertama adalah kebutuhan khusus pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Yang kedua itu ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Yang ketiga ada keuntungan koordinasi. Manajemen pengetahuan atau knowledge management, yaitu melakukan aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi. Yang ketiga menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif. Yang keempat yaitu menghapus informasi pada waktu yang tepat. Adalah relevansi. Yang kedua ada akurasi. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Yang keempat itu adalah kelengkapan. Selanjutnya ada sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang bab 2. Semoga materinya berguna. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.